Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran beserta tahsin dan wabil khusus sedulur Golkar Jatim dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali di dalam kajian tahsin yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golongan Karya tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Kita akan kembali belajar tentang hukum-hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran. Saat ini kita akan belajar memperdalam tentang sifat huruf, ya, sifat huruf sebagaimana yang beberapa pertemuan sebelumnya sudah sempat disampaikan, apa itu hamaz, apa itu syiddah, apa itu qalqalah, ya. Kita akan belajar huruf yang ngeses-ngeses, ya. Jadi sifat sofir dan tafashi. Sofir dan tafashi. Sofir itu apa? Kemudian hurufnya apa saja? Kemudian tafashi itu artinya apa? Dan hurufnya napa mawon? Kita akan coba belajar bersama. Baik. Sofir dan tafashi. Yang pertama kita akan belajar sifat sofir, ya. Sofir pengertiannya secara bahasa ialah hiddatus saut. Hiddatus saut niku nyaringnya suara, suara yang tinggi atau nyaring, nggih. Itu sofir. Nah, kalau secara istilah, sedangkan secara istilah ialah as-safiru huwa hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiqin. Ya, suara yang tinggi atau nyaring pada huruf sofir yang muncul karena suara melewati jalur yang sempit. Jadi lebih gampangnya sofir itu apa sih? Kalau kita orang Jawa bilang sofir itu orang siso, orang siso nih, orang bersiul, ya. Jadi kalau kita ngudang burung itu biasanya pakai siul, nah, siso begitu. Jadi yang ketika meninggikan suara dengan mengeluarkan desis yang menimbulkan suara siul, itu adalah sofir, namanya sofir. Wa hurufuhu thalathatun. Huruf sofir itu ada 3. Ada shad, ada sin, ada za. Ya, ada shad, ada sin, ada za. Yang paling gampang dari za dulu. Za, ya. Za. Jadi keluarnya desis ini namanya sofir. Yang membedakan di antara ketiganya za, gampang. Sin. Nah, posisi lidahnya masih datar. Sin, biasa seperti kita kalau di abjad Latin melafalkan huruf S, sin, ya, sin, S tipis begitu. Sedangkan shad, ya, yang membedakan sin dengan shad niku dia sedikit dia dikatakan sulit, sebenarnya tidak sulit. Cuma ini posisi lidah, lati ini pun
Lakti itu lidahnya, posisi punggungnya lidah itu naik. Sod begitu. Dalam rangka dia untuk menyempitkan, lebih menyempitkan. Sod begitu. Sod begitu. Ya. Jadi lidahnya naik. Punggungnya lidah naik. Sod. Sod. Kalau dulu kita belajar sod itu kan mencucu. Ji. Nah, karena dibutuhkan hasilnya. Begitu. Kalau dulu begitu belajar shot niku. Shot niku siso-siso kan begitu. Begitu. Aslinya bukan pada perubahan gerak bibir. Karena shot itu bukan huruf bibir, ya. Yang huruf bibir cuma mim, ba, wawu. Ya, mim, ba, wawu itu huruf bibir. Ya. Kalau shad sebenarnya tidak harus mencucu, tidak boleh mencucu, ya, tidak boleh mancung begini. Shad kayak orang siul. Jadi shad, 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 dengan mengangkat lidahnya, punggung lidah, bukan ujung lidah, punggung lidah. Jadi menyempitkan jalur rongga udara. Akhirnya menimbulkan bunyi yang siul. Gambaran logikanya, kalau kita punya mainan sempritan alit nih, gini lari-lari, punya anak-anak kecil itu, baik itu terbuat dari apapun, itu kan pasti ada penyumbatnya, supaya arah angin ini bisa mengecil menimbulkan suara. Itulah gambarannya shad. Nah begitu cara melafalkannya, begitu. Begitu, itu shad, shad, yang menimbulkan huruf suara siulnya, begitu. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal, begitu, ya. Jadi coba kita lafalkan bersama-sama, ya, ditirukan. Zazizubaz, 2, 3. Harus tetap sama ketika dia fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Diulangi. Jadi zazizubaz, 2, 3. Ya. Kemudian huruf sin. Sasisubas, 2, 3. Ya, tingkat ketebalannya, sifat-sifatnya harus stabil. Kemudian huruf shad, ya, sa, si, su, bas, 2, 3. So, si, su, bas. Diulangi, 2, 3. So, si, su, bas. Ya. Itu huruf yang memiliki sifat shafir, ya. Kemudian kita akan belajar sifat tafashi. Tafashi itu artinya secara bahasa al-intishar wal-ittisa', menyebar ataupun juga meluas. Secara istilah, wa intisharu sauti shin min makhrajihi hatta yastadima bisafhatid dakhiliyah lil asnan al-ulya was-sufla. Itu secara kaidah bahasa Arabnya. Tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga akan menabrak dinding dalam gigi atas dan bawah. Intisyarur rih fil fam indan nutqi bil harf, menyebarnya angin di dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Niku huruf shin. Makanya lebih gampangnya orang Jawa bilang ngowos. Nah, itu shin. Shin niku ngowos. Tafashi. Tafashi. Jadi bahasanya orang Jawa bilang
sing ngawas, sing banter gitu. Tekanan tekanan udaranya ya, tekanan udaranya itu ditekan, giginya yang atas dan bawah itu merapat sehingga akan menyebar. Ya gitu. Nggih. Makanya orang dulu caranya, ya apa caranya? Ben sakit ngawas tuh. Nyeper. Pahami nyeper nih. Nyeper. Nyeper tuh begitu. Lain dengan shot. Kalau shot itu lidahnya terangkat. Ini shin. Sin, ya. Kalau kita, ya. Kalau shot itu beda, ya. Orang dulu kalau shot itu kan mencucuk gini, begitu, ya. Ya. Shot, shin, 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 ya. Lebih gampang, pokoknya kalau biasa kita dulu pokoknya burak ayam syah begitu bisa pasti bisa, yeah. Itu shin, yeah. Karena masih banyak di antara kita itu shin itu dia menyerupai shot, yeah. Menyerupai shot, terlebih dia cenderung bibirnya maju. Jangan sampai bibirnya maju, pasti akan menyerupai shot. Pasti menyerupai shot bibirnya, hasil suaranya. Makanya nyeper, ininya nyeper. Begitu. Datar. Ada tekanan udara dari dalam, ditabrakkan gigi atas dan bawah hingga ngowos lewat samping kanan dan kiri. Itu namanya shin. Begitu. Ya. Begitu ya. Niku shin. Kalau shod, posisi punggungnya lidah niku diangkat sedikit sehingga akan menimbulkan suara yang nyaring karena ruangnya sedikit ditahan adanya punggungnya lidah itu sehingga menimbulkan suara shafir atau siul. Kita praktikkan makhrajnya huruf shin. Sha, shi, shu, bash. 2, 3. Diulangi. Sha, shi, shu, bash. 2, 3. Baik. Bagus. Tapi dengan santai. Tetap tidak boleh tekanannya berlebihan. Ya. Sha. Sha. Ya. Sha, shi, shu, bash, begitu, ya. Sha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, begitu, ya. Contohnya begitu. Baik, para peserta tahsin, para pecinta Al-Quran dan sedulur Gor Jatim dimanapun berada, itu tambahan pelajaran kita tentang sifat shafir dan juga tafashi. Lebih baik kita perdalam dengan para pengajar yang biasa kita ikuti. Memang ngaji harus disorotkan, harus digurukan, harus di depan pembina biar tidak keliru, ya. Baik, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan keberkahan berkahnya Al-Quran melimpah untuk kita semuanya. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.